Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan baik, yang mana pada kesempatan kali ini Edu Salman bersama Pusat Studi Perizinan UMS menyelenggarakan webinar tentang acara pelatihan pembuatan gugatan dalam peradilan tata usaha negara, di mana nanti akan disampaikan oleh Prof. Harun sesi pertama, kemudian nanti sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Baik, secara singkat, mengapa kami mengangkat permasalahan ini atau tema ini adalah karena tugas, wewenang, dan para pejabat badan atau pejabat tun di sini sangat luas dan sangat terbuka lebar, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan itu berbenturan dengan orang atau badan hukum publik privat seperti itu. Maka dari itu kami Edu Salman beserta Pusat Studi Perizinan Hukum UMS menyelenggarakan acara yang bertemakan pembuatan gugatan dalam proses peradilan tata usaha negara. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Harun mengenai landasan hukum acara tata usaha negara dan tips dan trik membuat gugatan tata usaha negara. Baik, Prof. Harun, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Silakan materi saya di-share. Oke, Prof. Harun, saya akan share. Sudah terlihat, Prof, PPT-nya? Oh ya, makasih. Ya, Prof. Monggo. Waktu Ya. dan tempat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mas moderator yang saya hormati serta Ibu Maria, Hakim PT UN Yogyakarta yang saya hormati pula. Kali ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk saling berbagi, khususnya masalah pengetahuan tentang peradilan tata usaha negara. Dan khusus lagi adalah tentang sesuatu yang sangat teknis, yaitu tentang tips dan trik untuk membuat surat gugatan. Untuk itu marilah kita mencoba secara lebih khusus untuk mencoba paham tentang ini. Saudara sekalian, ini saya tidak bisa menjalankan ini. Screen yang kedua. Baik, sebentar, Prof. Saya akan coba dulu. Sebentar. Oke. Sudah, Prof, ya? Ya. Sekalian, yang pertama ingin kami sampaikan tentang apa nilai pentingnya keberadaan peradilan tata usaha negara. Ini diawali dengan satu pengertian bahwa negara kita adalah termasuk negara
welfare state, negara hukum kesejahteraan yang mengikuti sistem secara tidak langsung adalah mengikuti sistem Eropa Barat gitu. Maka keberadaan daripada peradilan tata usaha negara menjadi sangat penting. Lalu apa urgensinya? Perlu kita ketahui, tertutup Mas, ini. Ya. Bahwa dalam negara welfare state itu kita mengenal adanya Price Mason. Ini Bu Mariani. Selamat berkenalan Ibu. Prof, selamat pagi Prof. Mohon maaf baru bergabung ini. Oh iya. Iya. Selamat berkenalan. Iya, Izinkanlah Prof. saya lebih dahulu ini ya. Wah, luar biasa Prof. Saya turut mendengarkan ini. Nanti tolong koreksinya ini ya. Ya silahkan Prof. Monggo, Iya, Prof. iya, makasih. Ya. Jadi negara welfare state itu kan satu keciriannya adalah memiliki kewenangan yang namanya Price Mason, yaitu pemerintah negara dalam hal ini memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan untuk turut serta dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan. Negara pemegang Price Mason ini mesti saja mereka akan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau dalam teori Han itu lalu negara memiliki kewenangan untuk membuat rekening dan base keeping. Dalam hal ini kami ingin ke base keeping-nya karena rekening mungkin bidang yang lain. Atau disebut dengan ketetapan, atau disebut dengan keputusan, atau populer dengan KTUM. Dari terbitnya satu base keeping, maka kemungkinan atau berpotensi menimbulkan kerugian baik pada orang atau badan hukum perdata. Nah, kalau ada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dari dikeluarkannya base keeping oleh badan atau pejabat tun, maka peratun sebagai peradilan yang memberikan perlindungan akan hal itu. Maka orang atau badan hukum perdata ini memiliki hak untuk menggugat di peratun. Dengan tujuan akhir, bagaimana KTUN yang merugikan ini dinyatakan batal atau tidak sah. Mohon maaf, ini konsep lama, nanti akhirnya kalau saya berbicara base keeping atau KTUN, pasti saja di dalamnya termasuk tindakan faktual. Karena Undang-Undang Nomor 30 memberikan itu, tapi di akhir saja. Karena kita paham bahwa ini adalah pengertian base keeping itu termasuk di dalamnya adalah tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dan sekalian, maka kita paham bahwa yang namanya peratun itu adalah peradilan yang memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan penguasa. Jadi perlindungan hukum itu kepada rakyat, kalau rakyat merasa kepentingannya dirugikan, maka peradilan itulah satu peradilan yang memiliki kompetensi untuk memberikan perlindungan hukum pada rakyat atas tindakan badan atau pejabat tun itu. Lalu, aturan yang mengatur tentang itu adalah ada 4 aturan. Ini kan tidak bisa jalan, Mas. Nah, jadi ada 4 aturan yang sama-sama masih berlaku. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 itu sebagai awal lahirnya peradilan tata usaha negara. Lalu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004
itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 sebagian pasalnya, lalu lahir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, lalu yang terakhir keluarlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, guys sekalian, antara keempatnya ini aturan perundangan ini adalah sama-sama masih berlaku. Itulah maka dalam makalah saya sebutkan sebagai kritik atau keluhan sebagai seorang praktisi mungkin harus betul-betul paham dari keempat aturan perundangan itu, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, pasal mana yang masih berlaku dan pasal mana yang sudah direvisi oleh undang-undang berikutnya. Sehingga ini saya kira perlu perhatian yang sangat khusus. Lalu yang berikutnya, nggak bisa berjalan. Ya. Lalu bagaimana kiat untuk melakukan gugatan? Ini kalau nggak bisa hilang nih, Mas. Ya, Prof. Ini biar saya aja yang mengoperasikan, nanti biar Prof Betul. yang. Silahkan. Ya baik, Prof. Saya ini dulu, Prof. Sudah terlihat, Prof? Ya, terlihat. Diem kalau bisa dibesarkan, Prof, ya. Yuk. Itu saja, klik. Ya. Ya. Dan sekalian kita lanjutkan bagaimana kiat untuk menyusun surat gugat. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu gugatan. Gugatan itu permohonan yang berisi tuntutan. Siapa yang kita tuju, kepada siapa permohonan itu kita lakukan, adalah agar badan atau pejabat tun itu untuk, jadi kami ulangi, gugatan itu adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun yang diajukan ke pengadilan. Tadi sudah kita sampaikan, agar KTUN atau tindakan faktual yang dilakukan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Berikutnya, slide berikutnya. Ya. Lalu apa isi surat gugat itu? Secara ringkas di sini kami sampaikan bahwa isi surat gugat itu yang pertama adalah identitas para pihak. Jelas sekali kalau menurut pasal 1 ayat 10 itu mengatakan bahwa para pihak itu adalah penggugatnya orang atau badan hukum perdata, tergugatnya adalah badan atau pejabat tun. Itu jelas sekali. Memang ada nanti kita temukan bahwa penggugatnya itu badan atau pejabat tun, tergugatnya atau badan atau pejabat tun. Ini saya kira perlu pembahasan tersendiri. Lalu yang kedua tentang dasar gugatan. Dasar gugatan itu adalah, bahasa saya, itu adalah pembuktian. Pembuktian bahwa orang atau badan hukum perdata tersebut merasa kepentingannya dirugikan. Atau mereka harus mampu membuat obstruksi. Ini berkenaan dengan asas rahmatah, bahwa pemerintah itu
seluruh produknya pasti dianggap sesuai dengan hukum. Ini asas rahmatah. Nah, maka seorang penggugat harus mengajukan instruksi, mengajukan pembuktian bahwa KTUN yang dibuat oleh badan atau pejabat tun itu adalah KTUN yang merugikan dirinya. Lalu yang berikutnya adalah alasannya. Alasannya itu juga pembuktian. Pembuktian tentang apa? Pembuktian bahwa KTUN atau tindakan faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat tun itu bertentangan dengan aturan perundangan. Lalu petitum itu adalah permohonan. Di antara petitum pokoknya yang harus diminta itu adalah mohon supaya KTUN itu dinyatakan tidak sah atau batal. Ini ada beberapa catatan bahwa dalam gugatan di Peratun kita mengenal adanya gugatan tertulis. Jadi andai itu gugatan disampaikan secara lisan gitu, maka kewajiban panitera lah yang untuk merumuskan menjadi gugatan tertulis. Jadi katakanlah, jadi tidak ada seseorang pun yang bagaimanapun keadaannya tidak bisa menggugat di Peratun. Karena kalau mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membayar kuasa hukum, maka mereka bisa hadir saja. Lalu panitera lah yang memiliki kewajiban untuk merumuskan gugatan lisan itu menjadi gugatan tertulis. Yang berikutnya juga berbahasa Indonesia. Saya kira ini juga tidak akan menghalangi, artinya ya panitera lah yang memiliki kewajiban untuk itu. Tanda tangan saya kira ada mekanismenya tersendiri. Lalu yang berikutnya dapat disertakan yaitu permohonan acara cepat apabila penggugat memiliki kepentingan yang bersifat mendesak. Maka penggugat harus membuktikan dulu ada kepentingan yang bersifat mendesak. Maka mohon untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Lalu ada permohonan beracara secara cuma-cuma, yaitu bagi mereka yang tidak mampu dengan surat keterangan dari desa, mereka akan mendapatkan pelayanan berperkara di Peratun dengan cara cuma-cuma. Yang terakhir adalah permohonan penundaan pelaksanaan ketetapan. Karena prinsip dalam TUN, pasal 67 itu mengatakan bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan ketetapan. Itu ayat 1. Ayat 2-nya mengatakan bahwa seseorang itu penggugat boleh mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan ketetapan. Berikutnya. Nah, ini kata lainnya yang tadi sudah kita sampaikan secara lengkap, harus ada tanggal surat gugatan, ada alamat gugatan, ada identitas penggugat, identitas tergugat, dasar gugatan, alasan gugatan, petitum, ada petitum tambahan, penutup, dan tanda tangan. Oke, kita bahas satu persatu. Yuk. Yang pertama tanggal gugatan. Dan sekalian, ini sederhana. Tapi seorang penggugat tidak boleh keliru. Pedoman untuk menulis tanggal surat gugat adalah pasal 55. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Di sana disebutkan bahwa tenggang waktu menggugat itu adalah 90 hari. Ada 2 tolok ukur. 90 hari sejak diterimanya KTUN, itu pertama. Lalu yang kedua adalah 90 hari sejak diumumkannya keputusan atau badan atau pejabat TUN. Atau tadi sudah kami sampaikan termasuk tindakan faktual. Nah, apa peruntukannya kalau 90 hari sejak diterimanya KTUN ini berlaku bagi pihak kedua? Siapa pihak kedua itu? Adalah pihak yang dituju oleh KTUN. Sebagai satu contoh, si A memiliki izin, dicabut. Maka surat pencabutan itu ditujukan pada si A.
maka A namanya pihak kedua. Untuk si A, menggugatnya adalah 90 hari sejak KTUN pencabutan itu diterima. Maka di sana pasti ada tanda terima. Sedangkan 90 hari sejak diumumkan adalah berlaku bagi pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Adalah pihak yang tidak dituju oleh KTUN, tapi merasa kepentingannya dirugikan. Ada satu perusahaan memiliki izin usaha industri. Jelas sekali, izin itu ditujukan pada pengusahanya. Si B adalah tetangga daripada perusahaan tersebut. Rumahnya berdempetan dengan itu. Mereka khawatir kalau pabrik ini berupaya atau sudah melakukan usaha, mereka akan merasa kepentingannya dirugikan. Maka si B ini adalah namanya pihak ketiga. Karena pihak yang tidak dituju oleh KTUN. Tapi merasa kepentingannya dirugikan. Perlu saya selipkan di sini, dulu yang bisa menjadi penggugat adalah mereka yang mendapatkan kerugian secara direct, secara langsung. Tapi kalau sekarang itu siapapun juga boleh. Bahkan itu semacam lembaga yang ada sesuatu bertentangan dengan anggaran dasarnya pun boleh. Bahkan tidak harus sudah dirugikan, tapi berpotensi untuk dirugikan. Itu pun boleh. Jadi pihak ketiga itu sangat luas sekali. Jadi 90 hari sejak diterima adalah bagi pihak kedua, sedangkan pihak ketiga adalah sejak diumumkan dan oleh surat edaran Mahkamah Agung, pengertian diumumkan ini dirubah menjadi diketahui. Menurut saya, diketahui itu adalah pembuktiannya subjektif. Artinya, kapan mereka tahu, itu adalah diri daripada calon penggugat. Katakanlah, perusahaan itu mencemarkan sumber air saya. Itu adalah saya yang mulai tahu kapan. Maka tenggang waktu dihitung sejak calon penggugat itu mengetahui, dan mengetahui itu adalah pembuktiannya subjektif, maka para pihaklah yang memiliki hak untuk kapan mereka tahu. Berikutnya, jadi kesimpulannya, tanggal gugatan ini adalah dibuat dalam tenggang waktu 90 hari. Bagi pihak kedua adalah sejak diterima, sedangkan bagi pihak ketiga adalah 90 hari sejak diketahui. Lalu alamat gugatan. Nah ini agak panjang ini. Untuk berbicara alamat gugatan, ini kita harus tahu persis tentang kompetensi absolut peratun dan kompetensi relatifnya. Yang pertama, saya sampaikan tentang sengketa tun. Sengketa tun itu jelas sekali, pasal 1 ayat 10, ada sengketa dalam bidang tun, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, jelas sekali. Jadi penggugatnya pasti orang atau badan hukum perdata, tergugatnya pasti badan atau pejabat tun. Kenapa mereka menggugat? Adalah akibat dikeluarkannya KTUN. Atau akibat daripada adanya tindakan faktual yang dilakukan badan atau pejabat tun. Ini yang masuk kompetensi absolut peratun. Jadi yang masuk kompetensi absolut peratun adalah pasti satu sengketa dalam bidang tun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun akibat KTUN atau tindakan faktual. Memang ada yang khusus, yaitu antara badan publik dengan badan publik, nanti pada kesempatan kalau ada waktu. Berikutnya. Lalu KTUN yang bagaimana? Dan sekalian, KTUN yang masuk kompetensi absolut peratun, itu kita harus hafal ini, yaitu KTUN berdasarkan pasal 1 ayat 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikurangi pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditambah pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ditambah lagi yaitu pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Itulah KTUN yang masuk kompetensi absolut beratun. Berikutnya, apa itu KTUN yang masuk kategori pasal 1 ayat 9? Secara cepat adalah penetapan tertulis. Jelas sekali, penetapan tertulis, ini bisa urainya panjang banget, lalu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang mengeluarkan itu adalah badan atau pejabat tun, yang berisi tentang tindakan tun, tindakan han, yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, lalu yang bersifat konkret jelas sekali. Sifat konkret ini adalah tidak umum, artinya lawannya konkret ini adalah abstrak. Kalau abstrak itu mengikat seluruh orang, kalau konkret itu jelas sekali. Mengikat orang tertentu. Si A dicabut izinnya, maka si A itu konkret. ABCD 100 orang itu adalah konkret. Tapi kalau seluruh penghuni jalan X itu adalah tidak konkret. Individual jelas sekali, ditujukan pada individu tertentu, final. Final ini adalah, ini konsep lama, yaitu sudah tidak lagi memiliki upaya hukum administrasi. Sekarang ini berbeda, pengertian final oleh Undang-Undang Nomor 30 dirubah final dalam arti luas. Berarti seluruh produk ketetapan atau tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat tun itu dianggap final. Berarti boleh langsung digugat di peratun. Tetapi di samping itu mereka diberikan kesempatan bagi yang ingin menggunakan upaya keberatan maupun upaya banding boleh. Tapi andai upaya banding dan keberatan tidak digunakan, maka ketetapan itu adalah final. Jadi tidak harus menantikan selesainya upaya administrasi. Jelas sekali yang menimbulkan akibat hukum itu adalah pengertian KTUN umum menurut pasal 1 ayat 9. Lalu dikurangi berikutnya dikurangi pasal 2. Pasal 2 ini adalah termasuk KTUN tapi di luar kompetensi absolut peratun, yaitu KTUN perdata, KTUN yang bersifat umum, KTUN yang masih memerlukan persetujuan, KTUN pidana, KTUN putusan peradilan, KTUN TNI, dan keputusan KPU pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu. Itu adalah KTUN walaupun masuk rumusannya bisa masuk pasal 1 ayat 9, tetapi menjadi di luar kompetensi absolut peratun. Ini ada pasal 2. Terus, ya. Lalu pasal 3. Guys sekalian, pasal 3 ini kalau dirunut dari rumusannya, di luar rumusan pasal 1 ayat 9, tapi itu masuk kompetensi absolut peratun. Maka ditambah pasal 3 kan? Apa itu? KTUN fiktif negatif. Apa itu KTUN fiktif negatif? Adalah KTUN gitu, yang tidak ada KTUN-nya dan sifatnya menolak. Apa itu contohnya? Muncul KTUN fiktif negatif apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya. Contohnya, kalau kita hadir di kantor pelayanan terpadu, di sana ada maklumatnya. Maklumat itu janji, maklumat itu adalah kesanggupan, maklumat itu adalah berarti kewajiban bagi badan atau pejabat tun melakukan itu. Katakanlah izin mendirikan bangunan 7 hari. Berarti maklumatnya mengatakan bahwa badan atau pejabat tun tersebut memiliki kewajiban dalam waktu 7 hari untuk memberikan jawaban atas permohonan IMBA.
Kalau dalam waktu 7 hari tidak dikeluarkan, entah itu wujudnya penolakan atau wujudnya adalah mengabulkan permohonan, maka disanya hari yang ke-8 itu dianggap lahir KTUN fiktif negatif. Yaitu KTUN fiktif dianggap ada, tapi sifatnya menolak. Maka dari itulah, gitu, kalau sudah terjadi semacam itu, maka kita boleh menggugat di peratun karena merasa kepentingan kita dirugikan. Wujudnya apa? Ditolaknya permohonan izin mendirikan bangunan. Intinya itu. Jadi kalau tidak di sana tidak ada maklumat, maka pasal 3 kami ulangi, ayat yang ketiga itu menyatakan 4 bulan. Itulah batas waktu lahirnya KTUN fiktif negatif apabila tidak ada maklumat tentang itu atau tidak ada aturan perundangan yang mengatur batas waktu kewajiban itu ada bagi badan atau pejabat. Berikutnya lagi. Ya. Oke sekalian, inilah pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ini merubah seluruh pengertian KTUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 80, Undang-Undang Nomor 9 maupun Undang-Undang Nomor 51. Maka di sana dikatakan harus dimaknai. Yang pertama, yang dimaksud dengan KTUN adalah penetapan tertulis dan juga mencakup tindakan faktual. Jadi ini adalah pengertian KTUN adalah termasuk tindakan faktual. Dikembalikan, Mas. Berikutnya, Mas. Ya. Jadi pengertian KTUN tadi, base kicking tadi termasuk tindakan faktual. Yang kedua, kalau yang lama itu keputusan badan atau pejabat tun, itu hanya satu badan atau pejabat tun di bawah presiden selaku kepala pemerintahan. Sekarang ini yang masuk kompetensi absolut adalah seluruhnya putusan yang di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara yang lain. Itu masuk kompetensi absolut peratun. Lalu yang berikutnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Ini merubah pengertian lama. Kalau pengertian lama, satu KTUN dianggap sah, itu apabila sesuai dengan aturan perundangan atau tapi sekarang adalah akumulasi. Kata-kata dan ini berarti sebuah produk ketetapan itu dibuat harus sesuai dengan aturan perundangan dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Lalu yang D bersifat final dalam arti luas, tadi sudah saya sampaikan, jadi seluruh produk ketetapan yang dikeluarkan oleh gitu badan atau pejabat tun itu adalah pada prinsipnya langsung final, langsung berkekuatan hukum material, langsung berkekuatan bahkan berkekuatan hukum formil. Nah, mereka itu langsung final. Jadi andai mereka mau menggunakan upaya keberatan atau banding dipersilakan, kalau tidak mereka langsung bisa menggugat di peratun dan masuk pengertian konkret individual final. Yang E ini adalah keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Jadi belum menimbulkan akibat hukum. Menurut analisis calon penggugat, munculnya ketetapan itu berpotensi menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum apa? Yang merugikan dirinya. Itu pun sudah boleh dipakai dasar untuk melakukan gugatan. Yang terakhir adalah berlaku bagi warga negara, jelas sekali. Berikutnya, Mas. Nah, dengan adanya ini, saudara sekalian, kita telah paham
apakah gugatan yang kita ingin sampaikan itu kepada PT UN atau kepada peradilan yang lain. Jelas sekali indikatornya tadi, pasal 1 ayat 9 dikurangi pasal 2, ditambah pasal 3, ditambah pasal 87, itu indikatornya. Kalau kita yakin sudah masuk itu, maka oh ini masuk kompetensi absolut peratun. Gitu. Lalu yang berikutnya, tentang kompetensi relatif. Jadi jelas sekali kepadanya adalah kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. D-nya adalah kompetensi relatif. Terus, Mas? Iya. Terus saja. Terus? Ya, ini. Jadi pasal 54 menentukan kompetensi relatif. Prinsip pengadilan atau PT UN mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili adalah pengadilan yang daerah hukum yang meliputi tempat kedudukan tergugat. Jadi saya sebagai apa lalu diberhentikan oleh seorang menteri, katakanlah begitu, maka jelas sekali menteri itu Jakarta, maka gugatannya adalah yang memiliki kompetensi relatif adalah PT UN Jakarta. Cukup. Jadi jelas sekali dengan ini kita telah mampu menuliskan kepada, kalau kita yakin masuk kategori itu, PT UN, Ketua PT UN. Mana? Yaitu katakanlah karena terbukanya Jakarta di Jakarta. Berikutnya, Mas. Identitas para pihak. Tadi sudah kita singgung, penggugat itu adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat daripada dikeluarkannya KTUN atau tindakan faktual. Maka itu harus dibuktikan. Pengertian merasa kepentingannya dirugikan, rugi apa dia? Gitu. Seseorang mengajukan izin, lalu ditolak izinnya. Jelas sekali dia bisa membuktikan kerugian. Andai mereka diizinkan, maka ada kesempatan untuk berusaha dalam rangka melaksanakan kehidupannya. Tapi karena ditolak, maka mereka bisa merasa kepentingannya dirugikan. Dan ini supaya digarisbawahi kata-kata dapat, boleh menggugat, boleh tidak. Jadi walaupun mereka itu merasa kepentingannya dirugikan, kalau tidak gugat ya nggak apa-apa. Tapi kalau menggugat itu adalah hak mereka. Agar apa gugatan itu? Yaitu supaya KTUN yang merugikan tadi dinyatakan tidak sah atau batal, baik bisa disertai permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Berikutnya, tergugat. Tergugat adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan, nah ini agak panjang dikit ya. Badan atau pejabat itu yang mengeluarkan berdasarkan wewenang. Kalau kita belajar HAN itu kan ada sumber wewenang yang namanya atribusi, ada yang namanya delegasi, ada yang namanya mandat. Nah, kalau tergugat badan atau pejabat itu harus kita ketahui apakah mereka itu memang pihak yang berwenang mengeluarkan KTUN. Gitu. Kalau mereka berwenang, memang itulah yang bisa kita dudukkan sebagai tergugat. Lalu yang kedua, kemungkinan mereka tidak wenang, tapi mendapatkan pelimpahan. Nah ini yang harus rumit. Kalau mereka itu mendapatkan pelimpahan, gitu, maka apakah pelimpahan itu delegasi atau pelimpahan itu mandat? Gitu. Rumus dalam HAN, gitu ya. Kalau itu delegasi, gitu, maka delehan kehilangan kewenangan. Maka gugatlah delegatarisnya. Sedang apabila mandat tidak kehilangan kewenangan, maka gugatlah mandatnya. Maka bahasanya adalah berdasarkan wewenang yang ada pada
padanya atau dilimpahkan kepadanya. Jadi kalau mereka itu pemegang atribut, memang surat keputusannya memberikan kewenangan pada mereka, maka gugatlah mereka yang mengeluarkan KTUN itu. Sedangkan apabila mereka itu mendapatkan kewenangan atas dasar pelimpahan, maka apabila itu delegasi, maka gugatlah penerima delegasi. Sedangkan mandat, maka gugatlah pemberi mandat. Karena penerima mandat sebetulnya mereka tidak berwenang. Ini adalah penggugat dan tergugat. Ini supaya tepat kita menentukannya. Ya, berikutnya. Dasar gugatan tadi sudah kita sampaikan. Yaitu pembuktian tentang bahwa dirinya merasa kepentingannya dirugikan. Ini sudah jelas sekali, sudah berulang-ulang kami sampaikan. Jadi ini adalah pembuktian. Siapa yang harus membuktikan? Penggugat. Yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dari dikeluarkannya kan faktual. Berikutnya, alasan gugatan ini juga pembuktian. Bahwa siapa yang harus membuktikan? Yang harus membuktikan adalah penggugat. Membuktikan tentang apa? Bahwa KTUN yang merugikan, KTUN yang diterbitkan atau tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat tun, yang pertama, itu adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kita harus mampu membuktikan bahwa lahirnya KTUN ini bertentangan. Yang kedua, bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Pembuat ketetapannya mereka harus berbuat atau menerbitkan KTUN harus sesuai dengan aturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Jadi kalau mereka itu mungkin sesuai dengan aturan perundangan tetapi bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, bisa kita sebagai alasan gugatan kita untuk mengajukan gugatan pembatalan atas itu. Berikutnya. Nah, sekalian ini contoh. Tadi dikatakan bertentangan dengan aturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 30, Pasal 52, di sana ditentukan syarat sahnya satu keputusan. Yang pertama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi yang mengeluarkan KTUN adalah organ yang berwenang. Kewenangan tadi sudah kita sampaikan, yaitu bisa sumbernya adalah atribusi, bisa delegasi, bisa mandat. Lalu yang kedua adalah dibuat sesuai dengan prosedur. Dan sekalian, setiap satu produk hukum ada prosedurnya, katakanlah. Izin usaha industri. Ada sesuatu yang sifatnya prasyarat. Izin usaha industri akan dikeluarkan apabila ada izin prinsip, ada izin lokasi, ada IMB, dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu muncul izin usaha industri, ya, serta-merta tanpa diawali dengan prasyarat, itu namanya produk hukum itu bertentangan dengan aturan perundangan dalam bentuk prosedur. IMB-nya adalah setelahnya, Mbaknya. Nah, itu tidak boleh. Karena itu adalah merupakan produk prasyarat. Lalu substansinya, sesuai dengan objek keputusan ini saya kira kesesuaian antara referensi dan perskiken. Lalu yang ayat yang kedua, sahnya keputusan sebagaimana dimaksud, didasarkan kepentingan peraturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Jadi akumulasi dari keduanya. Jadi harus sesuai dengan aturan perundangan dan harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Berikutnya lagi. Ya. Yang terakhir, ini petitum. Dan sekalian,
sejak awal kita telah mampu membuktikan diri kita merasa kepentingannya dirugikan penggugat ya. Dan KTUN atau tindakan faktual itu ternyata merugikan diri kita dan kita buktikan bahwa KTUN itu adalah bertentangan dengan aturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka hak kita sekarang untuk mengajukan petitum. Nah, putusan dalam peratun itu bisa wujudnya ditolak, bisa dikabulkan, gugatan tidak diterima, gugatan gugur. Ini saya kira persoalan yang berbeda. Ya, lalu berikutnya pasal 97 ini terus ya. Nah, dan sekalian dalam mengajukan petitum kita itu harus mempertimbangkan bagaimana efisiensi daripada gugatan kita. Pasal 97 sebetulnya telah memberikan peluang. Jadi dalam kita mengajukan petitum jangan mohon agar KTUN itu dinyatakan tidak sah atau batal. Itu saja, tidak. Kita bisa mohon pada pengadilan untuk katakanlah gugatan dikabulkan dengan mewajibkan kepada gitu tergugat untuk. Nah ini ada ABC. Yang pertama, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Jadi KTUN yang merugikan itu mohon untuk dicabut. Jadi memerintahkan kepada badan atau pejabatun untuk mencabut KTUN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon supaya badan atau pejabatun itu mencabut KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru. Pahamnya contohnya begini. Ada seorang ASN. Mereka itu diberhentikan. Jelas sekali surat pemberhentiannya itu digugat. Pada petitum daripada gugatan itu mohon supaya KTUN yang memberhentikan ini dinyatakan tidak sah atau batal. Dan KTUN yang memberhentikan dinyatakan dicabut, lalu menerbitkan KTUN yang baru yaitu mengangkat kembali si A sebagai aparatur sipil negara. Lalu yang terakhir, itu adalah menerbitkan KTUN berdasarkan pasal 3. Tadi kita sudah tahu, pasal 3 ini adalah KTUN fiktif negatif. Kalau kita memohon IMB, lalu dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana maklumat tidak diberikan jawaban, muncullah KTUN fiktif negatif. Lalu kita mengajukan gugatan, apa yang kita gugat? KTUN fiktif negatif. Maka dalam petitum kita adalah mohon supaya KTUN fiktif negatif itu dinyatakan tidak sah atau batal dan memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan KTUN berdasarkan pasal 3. Berarti menerbitkan IMB untuk penggugat. Yang terakhir, silakan. Iya. Terakhir lagi, nanti biar terakhir saja. Oh, ada gugatan namanya petitum tambahan. Lupa tidak terkan. Yaitu permohonan yang sifatnya tambahan. Contohnya, tadi sudah kita sampaikan, yaitu mohon pada waktu sidang dismisa kepada ketua peratun untuk satu. Umpamanya katakan mohon disidangkan dengan acara cepat dengan menyampaikan alasan. Atau yang kedua, permohonan untuk acara cuma-cuma pada waktu sidang dismisa. Lalu yang ketiga, permohonan penundaan pelaksanaan ketetapan berdasarkan pasal 67 ayat 2 serta permohonan yang lain yang sifatnya adalah tambahan. Tapi yang pokok petitum adalah mohon agar KTUN yang disengketakan dinyatakan tidak sah atau batal. Karena kalau KTUN atau tindakan faktual itu dinyatakan tidak sah atau batal, maka berarti keadaan yang merugikan itu menjadi berakhir. Saya kira itu saja sekelumit apa yang bisa kami sampaikan, dan saya yakin kalau mereka yang berangkat dari nol gitu ya,
Saya kira sulit untuk menerima ini karena ini perlu dipelajari lebih dalam, tapi bagi mereka yang ini bisa memperdalam dalam proses tanya jawab nanti. Silahkan Mas, terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Harun atas pemaparannya pagi hari ini. Bahwasanya tadi adalah yang disampaikan oleh Prof. Harun itu adalah mengenai landasan dari hukum tata usaha negara seperti itu. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana dalam pembuatan surat gugatan itu sendiri harus adanya tanggal surat, kemudian alamat gugatan, identitas penggugat, identitas tergugat, dasar gugatan, alasan gugatan, petitum, dan petitum tambahan. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya bisa melalui via chat Zoom seperti itu. Dibuka untuk 3 termin. Sembari menunggu pertanyaan yang akan disampaikan di chat Zoom ini, saya ingin tanya Prof. Harun. Iya. Mengenai tadi kan Prof. Harun menyampaikan asas pemeriksaan acara cepat seperti itu, yang mana kepentingannya itu bersifat mendesak. Jadi diajukan acara pemeriksaan cepat itu harus adanya kepentingan yang mendesak seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kategori-kategori mendesak seperti apa, Prof, yang dapat dikatakan sebagai itu tuh perbuatan mendesak. Ini tuh mendesak, jadi harus dilakukan acara cepat seperti itu. Oke. Terima kasih. Contoh saya klasik saja biar mudah diterima. Baik, katakanlah saya importer, memasukkan barang ke negeri ini. Lalu di Babean, barang saya tertolak, padahal barang itu mudah rusak. Lalu saya menggugat karena penolakan barang itu, dan saya akan tertahan itu. Lalu saya mengajukan gugatan di Peratun untuk disidangkan dengan acara cepat lantaran salah satu alasannya kalau terlalu lama disidangkan kan persidangan dengan acara biasa itu tenggang waktunya lebih panjang. Maka dari itu saya bisa mengajukan permohonan beracara secara cepat. Untuk apa? Yaitu kepentingan saya adalah dalam rangka menjaga barang itu. Kalau memang tetap keputusannya tidak boleh diizinkan, maka bisa kita kembalikan pada pengirimnya. Begitu. Itu contohnya ya. Berarti di sini hakim tetap menilai sebegitu mendesak apa ini dalam proses sengketa ini, seperti itu, Prof. Ya, saya kira Ketua Peratun yang melaksanakan nanti. Oh, oke. Ya, Ketua Peratun dalam sidang dismisal akan mempertimbangkan apakah permohonan acara cepat itu diterima atau tidak diterima. Nah, ini istilahnya begitu ya. Ya. Baik, ini sudah ada yang tanya, Prof. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya mau tanya perbedaan KTUN fiktif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 itu apa ya, Pak? Apakah kalau sekarang tidak ditanggapi oleh pejabat TUN maka disebut KTUN positif? Begitu ya? Ya, Prof, itu pertanyaan pertama, Prof. Ya, saya jawab dulu. Jadi KTUN fiktif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 menjadi ada dua pengertian KTUN fiktif. Ada KTUN fiktif yang negatif, yaitu berdasarkan pasal 3 tadi, di mana badan atau pejabat TUN tidak memberikan jawaban sesuai dengan maklumat yang ada, maka lahirlah KTUN fiktif negatif. Lalu ada KTUN fiktif positif, yaitu pada waktu kita mengajukan upaya keberatan atau banding.
Katakanlah si A mengajukan keberatan kepada pembuat KTUN. Dalam waktu 10 hari, kewajiban badan atau pejabat TUN tersebut untuk memberikan jawaban. Kalau dalam waktu 10 hari tidak lahir jawaban atas permohonan keberatan, maka lahirlah KTUN fiktif positif. Yang berarti keberatannya itu dinyatakan diterima. Kalau negatif tadi berarti ditolak, kalau ini diterima. Nah, lahirnya KTUN fiktif positif ini baik ada pada upaya keberatan maupun upaya banding. Ya, saya kira itu. Makasih. Baik, Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Awan Nibat. Saya ingin bertanya, apabila sebuah ketetapan IMB tersebut merugikan masyarakat di sekitarnya, dapatkah masyarakat sekitar yang dirugikan dapat menggugat ketetapan IMB tersebut? Karena apabila IMB tersebut diberikan dapat merugikan masyarakat sekitar pabrik tersebut. Kemudian yang menjadi penggugat atas nama perwakilan atau setiap orang perorangan yang dirugikan itu siapa? Iya. Jadi jelas sekali boleh. Jadi setiap keputusan yang merugikan bahkan berpotensi merugikan, itu setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tadi boleh mengajukan gugatan. Siapapun juga. Jadi baik mereka itu sampai dikatakan berpotensi itu kan sesuatu yang belum terjadi, tapi secara analisis mereka itu memungkinkan. Jadi mereka boleh. Katakanlah si A memiliki katakanlah bukan IMB ya, izin usaha industri yang lebih besar. Lalu tetangganya ini merasa kepentingannya dirugikan. Maka kita bisa menggugat. Ya. Tergugatnya siapa? Tergugatnya adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan izin itu. Agar izin itu dinyatakan tidak sah atau batal. Bukan pabriknya yang kita gugat. Tapi izinnya yang kita gugat. Kembali lagi supaya tidak keliru, salah paham, bahwa objek gugatan di Peratun itu adalah KTUN. Objek gugatan di Peratun adalah tindakan faktual. Nah, ini saya kira perlu ini. Jadi, kalau ada sebuah pabrik, mereka itu memiliki izin begitu, lalu kita menggugat, yang kita gugat ya tetap izinnya. Jadi tidak hubungan kita dengan pabrik juga tidak ada apa-apa. Ya, itu ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Harun. Mungkin Pak Awan Nibat ini mungkin ada feedback bisa disampaikan kembali dalam via chat Zoom. Kemudian ini ada yang tanya lagi Prof. Harun, dari Melati Kusumasi, dalam gugatan terdapat dasar dan alasan gugatan. Alasan gugatan adalah pembuktian bahwa KTUN atau bertentangan dengan undang-undang atau AWPB. Yang saya tanyakan, bagaimana bila penggugat yang merupakan orang awam tidak paham perihal undang-undang dan AWPB, asas umum pemerintahan yang baik? Apakah bisa hanya menyertakan dasar gugatan tanpa alasan gugatan, atau panitera dapat membantu dalam membuat gugatan tertulis nanti? Terima kasih sebelumnya. Iya. Jadi pada prinsipnya itu adalah normatif ya. Jadi alasan gugatan itu pembuktian bahwa objek yang digugat, yaitu KTUN atau tindakan faktual, itu adalah bertentangan. Nah ini harus menafsirkan antara sesuatu yang konkret, keadaan yang ada, dengan sesuatu yang abstrak, aturan perundangan. Memang menginterpretasikan satu aturan perundangan dan kasus itu harus orang yang ahli. Ya, jadi kewajiban itu harus. Kalau mereka gagal untuk membuktikan itu, maka kembali pada asas yang sebelumnya ada, itu asas rehmatan. Dianggap itu sah. Begitu. Jadi ini saya kira nyun sewu itu peluang bagi para pengacara begitu. Para ini untuk memberikan bantuan pada mereka gitu. Bukan masalah finansialnya, tapi memberikan bantuan untuk bagaimana masyarakat itu menggunakan hak gugatnya.
Karena mereka lah yang lebih tahu. Jangankan itu, saya tadi cerita berlakunya 4 aturan perundangan secara bersamaan dan tidak seluruh pasalnya berlaku, ada yang sudah direvisi, itu sesuatu yang cukup bagi seorang praktisi saja kadang-kadang juga kesulitannya, apalagi orang awam yang belum pernah mengetahui tentang hukum. Saya kira itu, ya. Jadi konsultasi saja. Dan di Peradilan Tata Usaha Negara sudah disediakan, nanti Bu Maria bisa cerita, ada badan konsultasi hukum itu, ya. Baik Prof, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ingin mengajukan gugatan tentang izin terhadap lingkungan hidup, apakah izin yang berhubungan atau adanya izin lain yang merupakan syarat dari terbitnya izin lingkungan ikut serta dimasukkan di dalam gugatan, atau hanya izin lingkungannya saja? Terima kasih. Ya, saya kira kita harus mengetahui bahwa yang bertentangan apa, katakanlah Anda mendalilkan bertentangan dengan aturan perundangan. Tadi kan sudah disebutkan. Pengertian bertentangan dengan aturan perundangan menurut syarat sahnya ketetapan tadi kan dibuat oleh organ yang berwenang, gitu, dan sebagainya itu tadi. Jadi itu ada sebagai kriteria dalam rangka untuk mencari, gitu. Apakah prosedurnya sudah benar? Karena izin katakanlah AMDAL itu tidak serta-merta ada perizinan yang mendahului, yang merupakan prasyarat untuk lahirnya. Tadi saya contohkan, izin usaha industri itu tidak serta-merta lahir tanpa disertai, diawali dengan adanya syarat yang mendahului. Jadi ada istilahnya prasyarat, ada syarat yang menyertai. Prasyarat itu ada syarat yang mendahului. Izin prinsip, izin lokasi, IMB, IPB, apalagi masalah lingkungan. Nah, itu adalah sebagai awalan prasyarat untuk lahirnya izin usaha industri. Pokoknya begitu, ya. Baik Prof. Harun, terima kasih atas pemaparan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Harun dari pertanyaan dari para peserta. Mungkin ini sudah 3 penanya, Prof. Dari peserta. Mungkin setelah ini mungkin Prof. Harun bisa menyampaikan closing statement dari pemaparan yang Prof. sampaikan pada hari ini. Ya, makasih. Jadi sebagai closing statement saya, walaupun kita ingin mengetahui trik, tips untuk membuat surat gugat, terlalu tidak mudah untuk menyampaikan secara lebih praktis. Karena begitu rumitnya aturan hukum ini. Yang saya kira lembaga bantuan hukum, umpamanya katakanlah UMS, harus mampu itu memberikan pencerahan itu. Dan kita para tim pengajar PTUN atau ini siaplah. Jangan dipikirkan apa-apanya, siap untuk membantu apabila ada masyarakat kita yang memiliki kesulitan dalam rangka untuk itu. Karena sesederhana pun juga, kayak apapun juga, tidak bisa disederhanakan. Karena di sana akan berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan tergugat. Yang tergugat juga memiliki kilah-kilah tertentu, yang ini adalah karena kita tahu dalam peradilan didun itu ada sifatnya, walaupun inquisitor, tapi ada kontradiktornya. Jadi masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya, gitu. Walaupun putusannya akan diputuskan hakim berdasarkan keyakinan. Nah, ini saya kira perpaduan antara inquisitor dan kontradiktor ini akan ada pada peradilan tata usaha negara. Konsepnya indah sekali, tapi sifatnya memberikan perlindungan pada rakyat atas semua tindakan penguasa, yang efek diantaranya adalah seorang badan atau pejabat tun atau penguasa, selayaknya dengan keberadaannya peradilan ini, mereka sangat berhati-hati. Karena rakyat ini seluruhnya adalah memiliki hak
untuk mengajukan gugatan di Peratun. Sayangnya lagi bahwa tidak seluruhnya rakyat itu paham. Untuk itulah BKBH harus menyediakan waktu dan pikirannya untuk membantu mereka agar kehidupan ini lebih adil, kehidupan ini lebih sejahtera dan mententeramkan. Begitu, Mas. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Maria. Gitu. Mohon maaf nanti kalau saya tidak bisa mengikuti secara terus-menerus karena setelah ini saya masih ada acara untuk pada kepentingan yang lain di kampus. Saya kira itu, mohon maaf. Saya kira kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Harun sudah menyempatkan untuk mengisi acara pada pagi hari ini yang bekerja sama dengan Ibu Salman dengan Pusat Perizinan UMS. Sehat-sehat terus nih Prof. Iya. Semoga ada kesempatan dapat ada acara lagi dengan Ibu Salman dan bisa dengan Ibu Salman. Terima kasih Prof. Harun. Iya. Ya. Untuk selanjutnya sesi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Maria dari Hakim PT UN Jogja yang akan menjelaskan mengenai landasan tata usaha negara dan diterima atau tidaknya ini dari gugatan itu sendiri. Baik Ibu Maria, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang Prof. Harun. Terima kasih, ini saya seperti disegarkan kembali ini pengetahuan saya ini dari Prof. Harun. Meskipun saya sudah berapa tahun bekerja, tapi memang pengetahuan itu memang harus diulang dan diulang begitu untuk lebih ingat lagi. Prof, ini mohon izin saya melanjutkan apa yang sudah Prof jelaskan tadi kepada rekan-rekan semua. Iya, silakan Ibu. Ya, baik. Ini saya yang share atau bagaimana, Mas Zaki? Saya yang share, Ibu. Sebentar. Oh, oke, baik. Sudah ada, Ibu? Ya, sudah. Ya. Baik, dalam tema besar hari ini adalah pelatihan pembuatan gugatan dalam proses peradilan tata usaha negara. Tapi kemudian saya diberikan subtema kecil lainnya, yaitu tentang asal-muasal sengketa tun dan aspek gugatan diterima atau tidak begitu ya oleh pengadilan tata usaha negara. Ini sebenarnya dalam slide saya yang ada 21 ini, kenapa agak panjang? Karena kan tadi saya pikir juga harus buat makalah begitu ya. Tapi karena juga dibuat PPT, ya sudah saya buat slide saja. Dan mohon maaf bila slide saya ini agak banyak isinya begitu. Dan isinya juga sebenarnya lebih banyak juga ada di slide-nya Prof. Harun begitu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada melanjutkan dan sedikit memberikan pengingatan kembali begitu. Silakan dilanjutkan. Ini sub mata pelatihannya. Ya, tujuannya adalah peserta mampu mengetahui asal muasal sengketa tun. Kemudian peserta juga mampu menjelaskan aspek surat gugatan diterima atau tidak di PT UN. Sudah sesuai apa yang ditawarkan oleh Edu Shalman pada saya tentang subtema ini, karena kalau misalnya temanya seperti aspek gugatan diterima atau ditolak, wah itu agak susah karena itu tidak ada ukuran pasti gitu ya. Itu bersifat kasuistis dan sangat variatif. Tapi karena judulnya adalah menjelaskan aspek surat gugatan diterima atau tidak diterima, maka saya menerima karena memang ada beberapa ukuran yang bisa digunakan dalam menilai diterima atau tidaknya suatu gugatan di PT UN. Selanjutnya, Mas. Ya, ini. Kenapa perlu mengikuti pelatihan ini? Ini memang sangat penting karena mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang asal-usul sengketa tun. Lalu banyak gugatan tata usaha negara yang tidak diterima oleh pengadilan. Alangkah sayangnya begitu ya, sudah lelah-lelah mendaftar, sudah mendaftar dengan biaya, namun ujung-ujungnya adalah putusan yang tidak diterima atau NO. Jadi ini sangat perlu untuk diketahui oleh para peserta begitu. Ya, silahkan selanjutnya. Ya, inilah asal muasal sengketa tun sebagaimana juga tadi dijelaskan oleh Prof. Harun ya, dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51/2009 perubahan kedua Undang-Undang Peratun. Sengketa dalam bidang tun adalah antara
orang atau badan hukum dengan pejabat tun akibat dikeluarkannya suatu KTUN berdasarkan perundang-undangan. Itu pokoknya. Jadi dapat dilihat jelas adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun akibat katun dikeluarkan. Selanjutnya. Lalu sengketa tata usaha negara yang bagaimana begitu? Sebenarnya tidak ada jenis atau klasifikasi yang diatur secara khusus dalam undang-undang atau dibagi secara khusus dalam undang-undang, tapi dalam perkembangannya ternyata ada perubahan tentang gugatan ataupun permohonan dalam perkembangan hingga saat ini ya. Jadi ada sengketa tun umum, yaitu seperti misalnya kepegawaian, perizinan, begitu. Contohnya, lalu ada juga sengketa tun yang diatur secara khusus, gitu ya. Bukan jenis sengketa khusus, tapi sengketa tun yang diatur secara khusus. Ya seperti dilihat ini ada informasi publik. Masih yang tadi Mas, ya penyalahgunaan wewenang itu kan karena ada munculnya Undang-Undang 30 2014, kemudian fiktif positif tadi yang sempat dijelaskan juga oleh Prof. Harun, lalu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Keempat sengketa tun yang diatur secara khusus ini diatur dalam berbagai macam perma. Ada perma 8 2000, saya kurang ingat ini ya. Perma 2 2011 untuk informasi publik, kemudian Perma 7 2000, Perma 4 2015, Perma 8 2017 untuk fiktif positif. Jadi harus dipahami dulu bahwa inilah yang ada saat ini. Ada sengketa tun umum, kemudian ada sengketa tun yang diatur secara khusus. Selanjutnya. Kemudian ini masih soal asal sengketa. Asal sengketa itu secara prinsip adalah adanya kepentingan. Kepentingannya bagaimana? Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Jadi ini asalnya. Kalau memang kepentingan tidak ada, untuk apa dia menggugat begitu kan? Logika sederhananya. Ini secara prinsip dan secara asas ada di asas, ini bahasa Prancis ya, Poang dong tere poang daksyong. Artinya siapa yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan. Tidak jauh berbeda dari asas yang ada di peradilan perdata ya. Jadi ini salah satu kekhususan dalam hukum acara tun adalah asas siapa memiliki kepentingan maka ia dapat mengajukan gugatan. Disitulah legal standingnya. Karena dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh suatu katun. Baik, selanjutnya. Sebenarnya soal asal muasal ini tidak terlalu banyak. Jadi itu tadi, dua tadi. Landasan orang mengajukan gugatan itu apa? Yaitu adanya kepentingan begitu. Kemudian dari kepentingan yang dirugikan itu makalah lahir gugatan. Ini juga sudah dijelaskan oleh Prof. Harun, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan untuk mendapatkan putusan. Lalu selanjutnya, bagaimana akibat hukum dari suatu gugatan begitu ya. Tadi ada di pasal 97, jadi ada gugatan yang diterima, ditolak, tidak diterima, kemudian bukan, ditolak, diterima, kemudian tidak diterima. Nah, seperti apa gugatan tidak diterima? Gugatan diterima ini tentunya menyangkut aspek formal gugatan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini terkait dengan materi pelatihan kita hari ini. Kita tidak membahas soal substansi gugatan ya, atau pokok perkara yang nantinya berujung pada gugatan diterima atau ditolak. Jadi kita fokus pada formal gugatan yang mengakibatkan gugatan itu tidak diterima, begitu ya. Kemudian selanjutnya. Baik, ini data yang saya himpun. Tadinya saya mau minta kepada Dirjen Miltun, tapi sepertinya belum sempat ya. Untuk data berapa total perkara di Indonesia, kemudian berapa total perkara yang putusannya NO. Karena saya belum dapat dari Dirjen Miltun untuk seluruh Indonesia, maka saya mengambil yang ada di PT UN Yogyakarta saja. Di PT UN Yogyakarta itu relatif sedikit perkaranya. Bayangkan di antara putusan atau perkara yang hanya sedikit tersebut, bisa dilihat ini ya dari data ini, bahwa amar yang isinya NO atau tidak diterima itu 4 putusan. Berarti ya lebih dari separuh sedikit ya tahun 2019 ini. Kemudian per Agustus tahun 2020 dari 5 putusan, yang 2 putusan itu isinya NO. Ini kan bayangkan betapa betapa sia-sia begitu ya, atau betapa merugikan sekali bagi pihak yang menggugat begitu, karena sudah
lelah menggugat, tapi nyatanya berujung pada putusan NO. Meskipun ada aspek lain begitu ya, putusan NO itu tidak hanya masalah karena formal gugatan yang tidak dilengkapi, ada aspek lainnya yang memang mungkin dalam persidangan baru disadari juga oleh para pihak begitu. Baik, silakan dilanjutkan. Makanya saya setuju tadi apa yang dikatakan Prof. Harun, untuk mengetahui dan untuk melakukan atau melaksanakan hukum acara peratun ini memang harus punya fondasi hukum materialnya kuat. Jadi saat beracara dan berpraktik itu para lawyer atau para pihak lainnya itu bisa maksimal begitu ya. Jadi karena sudah ada fondasi pengetahuannya tentang di PT UN. Karena banyak juga para pihak yang masih terbawa-bawa dengan alam peradilan perdata begitu. Jadi tercampur-campur begitu dalam gugatan. Baik, ini tadi juga sebenarnya sudah ada di slide-nya Prof. Harun tentang formal gugatan. Saya ulangi lagi, baik, ini identitas para pihak. Kemudian legal standing penggugat, ini saya pisahkan dari kepentingan penggugat karena memang ada beberapa pemahaman maupun pendapat bahwa keduanya itu sama. Tapi sebenarnya kalau bisa dibedakan sebenarnya ada pembedanya juga begitu ya. Kalau legal standing ini kan terkait dia, misalnya orang atau badan hukum perdata. Legal standingnya apa? Apakah direkturnya yang berhak untuk mewakili begitu ya? Kalau orang, apakah memang orang itu tersebut begitu ya, atau perorangan itu tersebut. Kalau kepentingan ini mengenai tadi pasal 53, kepentingan apa yang dirugikan atau dia merasa kepentingannya seperti apa yang dirugikan gitu. Kemudian kewenangan pengadilan ada di pasal 47. Jadi ini nanti ada di formal gugatan. Nanti majelis hakim akan meminta saat pemeriksaan persiapan untuk melengkapi semua ini. Jadi dalam surat gugatan itu untuk dilengkapi pasal 56 tentang identitas para pihak dan kuasanya. Kemudian legal standing, kepentingan, kewenangan pengadilan, kemudian kriteria KTUN, tadi yang sudah dijelaskan juga ada di pasal 1 angka 9, kemudian junto pasal 87 UAP karena mengalami perubahan, seperti adanya tindakan faktual, kemudian final dalam arti luas, tidak lagi bersifat individual saja, tapi berlaku bagi masyarakat umum, lalu kemudian juga berpotensi, jadi tidak hanya harus kerugian yang memang real, berpotensi pun dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan perhatikan betul-betul soal pengecualian KTUN dalam pasal 2, pasal 49 dan pasal 62 Undang-Undang Peratun. Di situ ada pengecualian misalnya KTUN yang dikeluarkan berdasarkan hukum acara pidana atau dalam keadaan perang dan masih banyak lagi, silahkan dibaca pasalnya ya. Lalu upaya administratif ini sedang booming-boomingnya ini ya kalau dalam di lingkungan kami di Peratun begitu tentang upaya administratif karena memang undang-undang administratif pemerintahan yang baru ini sangat memaksimalkan lembaga ini upaya administratif. Jadi sebaiknya memang semua sengketa tun itu diselesaikan dulu di badan atau pejabat tata usaha negara itu, baru kemudian sebagai ultimum remedium begitu ya, sebagai yang terakhir begitu, baru PT UN kemudian dapat memeriksanya. Lalu tadi betul harus memperhatikan soal tenggang waktu pengajuan gugatan, jangan sampai sudah jauh-jauh berperkara kemudian ternyata melebihi tenggang waktu. Ini ada di pasal 55 Undang-Undang Peratun. Jadi ini adalah formal gugatan yang nantinya bisa dijadikan eksepsi oleh pihak lawan. Sehingga apabila tidak ingin memunculkan eksepsi dan tidak ingin dikabulkan eksepsinya, maka formal gugatan ini harus benar-benar diperhatikan. Oh iya Mas Zaki, ini nanti akan dibagikan ke para peserta ya slide-nya? Iya Bu, nanti ya, baik ya. Berikan peserta. Iya, itu jauh lebih baik. Baik, selanjutnya. Secara teori ini kita bisa baca di bukunya Yahya Harahap ya. Meskipun ini tentang perdata di Yahya Harahap, tapi sebenarnya PT UN ini memang sedikit banyak mengadopsi hukum acara yang ada di peradilan perdata begitu ya. Jadi bagaimana kemudian Yahya Harahap dalam bukunya membagi eksepsi tidak berwenang mengadili, kemudian eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Ini adalah jenis eksepsi prosesual begitu. Ini secara teori. Bisa dilihat bahwa ada eksepsi absolut, kompetensi absolut, kompetensi relatif. Kemudian di luar itu ada eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, error in persona, nebis idem, obscur libel. Ini sangat sering ditemui oleh majelis hakim di PT UN terkait eksepsi ini oleh tergugat ya. Jadi membahasakannya pun tetap sama, error in persona, nebis in idem, obscur libel. Bahkan ada jenis-jenis eksepsi lain.
makanya di Undang-Undang Peratun kemudian coba selanjutnya dalam pasal 77 dibagi tentang eksepsi absolut pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Harun juga, kemudian eksepsi lain yang tadi obscur libel, nebis in idem, kemudian eksepsi tentang prematur, tenggang waktu, dan masih banyak lagi, itu perkembangannya masih banyak lagi. Baik, selanjutnya. Nah, inilah kemudian yang menjadikan ini dalam ini saya ya, maksudnya ini dalam pengamatan saya begitu, bahwa beberapa gugatan yang tidak diterima itu kebanyakan menyangkut ini, kebanyakan menyangkut kompetensi absolut dan relatif. Misalnya dalam sengketa tanah begitu ya, banyak perkara yang seharusnya ini menjadi kewenangan peradilan perdata. Lalu juga mengenai, kalau relatif agak jarang. Jadi yang sering itu absolut. Kemudian tentang katun, di mana katun itu ternyata tidak memenuhi unsurnya, unsur katun tadi yang dijelaskan pada pasal 1 angka 9, pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga. Jadi tidak memenuhi unsur katun begitu. Lalu juga ternyata katun itu masuk dalam pengecualian yang tadi dijelaskan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Peratun. Seperti dikeluarkan dalam keadaan perang dan sebagainya, bencana. Nah, kemudian tentang waktu menggugat. Tidak hanya tenggang waktu yang terlampaui atau daluarsa untuk menggugat, namun juga ada gugatan yang prematur begitu. Jadi sebenarnya belum dikeluarkan objek sengketa atau katun, tapi sudah digugat ke PT UN. Atau masa berlakunya sebenarnya belum berlaku begitu. Suatu katun belum berlaku masanya, tapi sudah digugat duluan. Itu juga ada. Jadi makanya dijadikan eksepsi oleh pihak lawan, disebut dengan gugatan prematur. Lalu isi gugatan, terkait isi gugatan ya ini ada di pasal 62 saat melakukan dismisal proses. Ini isi gugatan yang tidak didasarkan pada alasan yang layak. Memang ini sedikit subjektif ya, karena tidak ada kriteria khusus dan tidak ada pengaturan secara normatif. Nah, jadi ini menjadi kewenangan majelis hakim ini melihat apa alasan yang layak dan apa adalah alasan yang tidak layak. Kemudian apa yang dituntut sudah dipenuhi sebenarnya. Mungkin dia terlambat mengetahui pihaknya ini, penggugatnya ini, dan ternyata dia baru tahu kemudian bahwa apa yang dia minta dalam petitum itu sebenarnya sudah ada, sudah terbit mungkin objek sengketa yang baru, atau sudah dijalankan begitu. Jadi inilah beberapa alasan gugatan tidak diterima di pengadilan. Selanjutnya. Nah ini, kami di pengadilan, sebagaimana juga ada di pedoman administrasi perkara, kami menyebutnya buku 2 begitu, bahwa ada beberapa tahapan dalam pengajuan gugatan di PT UN. Mengingat bahwa ini adalah peradilan administrasi, maka kami pun juga mengedepankan aspek administrasi dalam suatu proses penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya saringannya itu sudah banyak. Sudah ada 3 saringan sebelum gugatan itu disidangkan untuk umum ya. Jadi ada namanya penelitian administrasi, itu ada di meja, kalau sekarang namanya PTSP karena satu meja begitu ya. Kalau dulu namanya meja penerimaan perkara, ada di meja perkara. Nah ini penelitian administrasi. Di sini sudah dibuat checklist. Misalnya nanti penggugat ini datang dengan atau kuasanya dengan satu berkas begitu. Nah, nanti meja 2 ini, meja perkara ini akan mengecek gugatan. Nah, ini salah satu saringan pertama ini, salah satu proses dalam penelitian administrasi suatu gugatan yang masuk. Bisa dilihat nanti di sini nanti akan dicek apakah dalam gugatan tersebut identitas penggugat tergugat sudah lengkap, objek sengketa, alasan gugatan dan lain-lain. Selanjutnya. Ya, kemudian nanti akan dibuat resume gugatan selain penelitian administrasi tersebut, sampai mencantumkan juga soal ini juga ya, lengkap juga nih, tertulis, tindakan hukum tun, konkret, individual, final. Ini nanti meja PTSP akan berusaha untuk membuat resum, apakah ini memang lengkap dan memang layak begitu ya untuk kemudian didaftarkan gitu. Selanjutnya.
Nah, ini kami kemudian juga mencantumkan soal tenggang waktu menggugat, masih atau lewat, meskipun tidak dalam para petugas di meja PTSP ini. Jadi di sini biasanya akan ditanyakan langsung kepada para pihak yang mendaftar. Jadi tergantung kejujuran ini para pihak juga begitu ya. Kemudian nanti akan ditanyakan apakah memang ini kompetensi, apakah ini sudah melalui upaya administratif begitu dan seterusnya. Ini namanya resume gugatan. Selanjutnya. Nah, begini, inilah contoh format gugatan ya. Format gugatan yang secara umum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, adalah seperti ini. Tadi juga sudah ada juga di slide-nya Prof. Harun, tanggal gugatan ini sangat penting, kemudian ditujukan kepada ketua pengadilan, kemudian identitas para pihak dan kuasa hukum harus lengkap seperti pasal 55. Karena pada kenyataannya, padahal sudah jelas ini ada di undang-undang, tapi tetap saja para pihak itu, khususnya penggugat saat mengajukan gugatan itu, tidak mencantumkan misalnya, yang sering sekali itu adalah tidak mencantumkan kewarganegaraan. Padahal itu perintah undang-undang. Namun justru mencantumkan hal-hal yang tidak terlalu penting begitu ya, misalnya nomor KTP, nomor handphone begitu, atau identitas lainnya seperti jenis kelamin gitu. Itu kan tidak diperintahkan oleh undang-undang. Jadi harus dicermati pasal 55. Kemudian objek sengketa dicantumkan juga, lalu kewenangan pengadilan, kemudian unsur KTUN tadi, bahwa katun tersebut sudah bersifat final, menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, jadi dijelaskan begitu ya dalam gugatan. Nah, ini juga perlu menjelaskan legal standing dan kepentingan penggugat. Ini wajib ini ada di format gugatan. Dan upaya administratif. Ditambah juga dengan tenggang waktu gugatan, dia harus jujur menerangkan bahwa kapan dia menerima, kapan dia mengetahui begitu ya. Lalu kalau untuk pihak ketiga tadi, kapan dia merasa kepentingannya dirugikan begitu. Lalu posita, ini juga ini penting dan harus disesuaikan dengan petitum. Jangan sampai yang dijelaskan dalam posita ini tentang A, namun yang diminta tentang C begitu. Jadi tidak nyambung ya. Di sini juga ada permohonan penundaan, memang kalau bila ada, dan pada akhirnya adalah tanda tangan kuasa hukum setelah petitum. Tadi petitum seperti dijelaskan Prof. Harun, ada petitum tambahan, itu juga harus dicantumkan dalam gugatan. Lalu selanjutnya, ini saya ternyata sudah sampai pada kesimpulan ini. Jadi dari penjelasan saya tadi dan saran saya, menurut pengalaman saya, meskipun PTUN itu memiliki 3 saringan, mulai dari penelitian administratif, kemudian sampai kepada dismisal proses oleh ketua pengadilan, lalu dilanjutkan oleh pemeriksaan persiapan. Namun harus diingat, kembali ke depan lagi bahwa sengketa tun yang diatur secara khusus, ada beberapa yang tidak melewati proses itu. Seperti juga pemeriksaan dengan acara cepat, dia tidak melalui proses pemeriksaan persiapan. Sehingga nanti dalam pengecekan gugatan, majelis hakim tidak bisa membantu untuk perbaikan gugatan agar gugatan tersebut jelas begitu. Lalu juga ada pemeriksaan fiktif positif yang diatur secara khusus. Karena waktunya 21 hari, maka dan memang tidak diatur, tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan persiapan. Sehingga di sini dituntut para pihak atau penggugat khususnya yang aktif, yang memang sungguh-sungguh untuk membuat gugatan yang komprehensif gitu ya, yang jelas, komprehensif dan sesuai dengan amanat undang-undang. Makanya kesimpulan saya adalah perhatikan dan lengkapi syarat formil gugatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksimalkan dalam menyusun gugatan harus secara lengkap dan jelas. Meskipun ada mekanisme pemeriksaan persiapan, tapi kan ada beberapa sengketa tadi yang tidak melewati hal tersebut. Jangan sampai nanti sayang gitu ya gugatannya berujung pada gugatan yang tidak diterima. Kemudian ini memang harus diingat selalu bahwa sangat penting bagi penggugat khususnya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti saran majelis hakim pada saat pemeriksaan persiapan. Jadi gunakan lembaga pemeriksaan persiapan itu semaksimal mungkin karena majelis hakim itu sudah tahu ini, wah ini gugatan ini
kurang di sini, lemah di sini, nanti dia akan memberikan masukan, dia akan memberikan saran. Bahkan di pasal 63 ya kalau tidak salah begitu, apabila para pihak tidak mengikuti saran majelis hakim untuk perbaikan gugatan agar jelas, majelis hakim bisa mengeluarkan penetapan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Sehingga sangat perlu untuk mengikuti saran majelis hakim saat pemeriksaan persiapan. Karena kadang pihak ini majelis hakim sudah pastikan, mohon dicatat ya, masukan dari majelis hakim, oh iya, tapi kemudian pada pemeriksaan persiapan berikutnya datang dengan kesalahan yang sama. Padahal kan jangka waktu pemeriksaan persiapan itu hanya dibatasi 30 hari, meskipun secara kasuistis ya, bisa lebih. Jadi manfaatkan lembaga ini dan kemudian perhatikan apa yang disarankan majelis hakim, karena majelis hakim akan memberikan clue tertentu begitu ya, bahwa misalnya ini tolong diperhatikan kembali soal kepentingan, tolong diperjelas. Karena saat membaca gugatan tersebut mungkin majelis hakim sudah bisa melihat bahwa ini kepentingannya ini kurang terlalu jelas diuraikan dalam gugatan. Jadi ini ya 3 kesimpulan, dan inilah yang saya sarankan kepada misalnya nanti ada rekan-rekan yang menjadi lawyer begitu di PT UN untuk memperhatikan 3 hal ini. Dan tolong dilepaskan paradigma hukum peradilan perdata saat masuk ke TUN. Memang secara sekilas itu hampir sama, tapi sangat berbeda begitu. Jadi jangan sampai membawa istilah-istilah perdata ke dalam gugatan TUN. Itu banyak. Bahkan istilah pidana juga suka masuk, misalnya primer, subsidiar begitu. Ya kami paham gitu ya, mungkin ada beberapa yang baru pertama kali, tapi alangkah baiknya ini sudah diketahui lebih dulu oleh para pihak yang mau masuk ke pengadilan. Itu saja singkat sebenarnya penjelasan dari saya. Mungkin ini akan berkembang dalam diskusi maupun pertanyaan begitu ya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih Bu Maria atas pemaparannya pada siang hari ini yang menjelaskan mengenai format gugatan agar gugatan tersebut dapat diterima di dalam sengketa perdata itu sendiri. Itu tadi harus ada tanggal gugatan, kemudian ditunjukkan kepada ketua pengadilan, kemudian adanya identitas para pihak, objek sengketa, kewenangan pengadilan, unsur KTO dan legal standing, dan wasita dan permohonan bila ada seperti itu. Baik, untuk para peserta bisa dapat bertanya melalui via chat Zoom. Dibuka adanya 3 termin pada siang hari ini. Ini sudah ada yang bertanya. Saya ingin bertanya Bu, dalam pengalaman PT UN Jogja untuk memutuskan perkara acara cepat biasanya dalam hal perkara apa Bu? Dan untuk formil gugatannya apakah sama dengan gugatan acara biasa? Terima kasih. Tadi juga sepertinya sudah dijelaskan juga, kalau tidak salah oleh Prof. Harun ya, tentang acara cepat ini. Untuk formil gugatan atau format gugatan tetap sama. Sama seperti format gugatan yang tadi sudah diuraikan dalam slide. Hanya saja mungkin nanti ada penekanan dalam hal kenapa para pihak meminta sengketa ini diperiksa dengan para pihak. Maksud saya penggugat meminta sengketa ini diperiksa dengan acara cepat. Tadi adalah adanya keadaan yang sangat mendesak, kerugian yang akan muncul lebih besar apabila diperiksa dengan acara biasa begitu. Jadi itu nanti menjadi stressing point dalam gugatan. Sehingga nanti apakah dapat dikabulkan oleh ketua pengadilan itu menjadi pertimbangan begitu. Nanti kan dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa acara cepat itu tidak melalui proses pemeriksaan persiapan, kemudian nanti proses jawab jawabnya pun sangat singkat begitu ya, hingga pada putusan. Makanya digunakan acara cepat, dan hakim yang memeriksa pun hakim tunggal begitu. Jadi secara format gugatan tetap sama, tetap harus melengkapi itu semua. Karena minta acara cepat, maka harus diungkapkan alasan mengapa minta acara cepat begitu. Itu mungkin untuk jawaban atas pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam format gugatan agar dapat diterima? Dan apabila gugatan pertama tidak dapat diterima, apakah dapat diajukan kembali dengan kasus dan gugatan yang sama? Seperti itu Ibu Maria pertanyaannya.
Bisa diulang, Mas, karena tidak ada di chatroom. Tadi saya bacanya di chatroom. Oke. Ya. Izin bertanya, bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Oh, ya. dalam format gugatan agar dapat diterima? Dan apabila gugatan pertama tidak dapat diterima, apakah dapat diajukan kembali dengan kasus dan gugatan yang sama? Seperti itu. Ya. Baik, langsung saya jawab saja ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Ini pertanyaannya sangat banyak aspek begitu ya, harus menjawab ini. Kesadaran hukum masyarakat ini ya salah satunya mungkin dibantu oleh lembaga Edu Shalman ini agar kesadaran masyarakat itu meningkat gitu ya, terutama yang memang berkecimpung di dunia hukum. Tapi kami tidak, artinya gini, kami tidak menutup kemungkinan menerima perkara dari pihak-pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum atau pihak-pihak awam, masyarakat awam begitu. Karena di pengadilan juga disediakan posbakum. Jadi tenang saja. Ada fasilitas yang disediakan oleh negara seperti posbakum, kemudian kami juga sudah menyediakan di pengadilan, hampir di seluruh pengadilan di Indonesia itu menyediakan PTSP yang memuat begitu banyak informasi, begitu banyak sistem dan fasilitas untuk membantu masyarakat mengajukan gugatan begitu ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran hukum ya sebenarnya ini bisa dilakukan oleh berbagai macam stakeholder atau lembaga seperti mungkin di kampus, pengadilan sendiri juga sudah memberikan banyak penjelasan dalam websitenya. Banyak cara lah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Lalu apakah dapat diajukan kembali dengan kasus dan gugatan yang sama untuk gugatan yang tidak dapat diterima? Bahkan dilakukan upaya hukum pun bisa. Apabila kemudian diajukan, itu pernah ada. Misalnya begini, saat diajukan gugatan pertama, ternyata dia belum menempuh upaya administrasi. Akhirnya gugatannya tidak diterima. Nah, kemudian selanjutnya dia akan mengajukan kembali. Itu bisa. Jadi, tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan kembali, asal alasan saat majelis hakim menentukan suatu gugatan itu tidak dapat diterima, tidak terkait kompetensi absolut ya, maupun kompetensi relatif begitu. Kalau itu untuk apa lagi diajukan ke pengadilan yang sama begitu. Itu saja. Ada yang lain? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi. Melihat ke depan adanya Omnibus Law terhadap perizinan, apakah memungkinkan adanya politik hukum dari peraturan itu sendiri? Terima kasih Ibu. Sering lupa ini memencet tombol unmute. Ya, baik, kalau soal Omnibus Law, ini kan masih rancangan ya, masih RUU begitu ya. Ini kan salah satu proses simplifikasi dalam perundang-undangan, menyatukan berbagai macam ketentuan terkait pertanahan, perizinan, lingkungan hidup begitu ya. Ini pasti akan berefek pada penyelesaian sengketa di TUN. Tapi karena yang diatur adalah hukum materialnya, sehingga TUN tetap memeriksanya dengan hukum acara yang ada di TUN. Jadi mungkin secara materialnya saja akan mempengaruhi majelis hakim atau pengadilan dalam memutus sengketa. Karena kan pasti ada aturan-aturan baru, ada kebijakan baru dalam undang-undang di dalam Omnibus Law itu saja. Tapi secara hukum acara tidak ada, sejauh tidak diatur secara khusus oleh Mahkamah Agung begitu. Itu saja. Baik, ini Bu, ada yang bertanya lagi. Saya mau tanya Bu, perbedaan antara Extun dan Extun itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Baik. Extung dan Extung perbedaannya ini teori sekali ya. Jadi pengadilan itu Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa sengketa TUN itu secara Extung. Jadi dia memeriksa saat dengan ketentuan perundang-undangan yang saat itu berlaku. Bila pada saat peradilan itu dilaksanakan atau pengadilan itu berjalan, kemudian ada perundang-undangan yang baru, majelis hakim tidak melandasinya berdasarkan perundang-undangan tersebut, tapi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan saat KATUN itu dikeluarkan. Jadi itulah karakteristik PT UN menguji KATUN tersebut begitu. Oke, karena memang sudah tidak ada yang bertanya, atau mungkin dari teman-teman peserta atau begini Mas, mohon izin, atau mungkin Prof. Harun juga mau menambahkan atau mau ikut menjawab pertanyaan tadi yang mungkin belum komprehensif saya jawab begitu. Ya, silahkan monggo.
Baik, mungkin dari Prof. Harun ingin menambahkan dari apa yang disampaikan dari Ibu Maria barusan. Iya, makasih. Saya cuma ingin menyampaikan saja pada Bu Maria. Ucapan terima kasih kami lah. Ibu dalam kesehariannya berkecimpung dalam bidang itu, sedangkan kami dalam dunia kampus mesti saja ini dijembatani gitu. Nah, saya hubungan dengan cara kita melakukan komunikasi semacam ini harus dilakukan sesering mungkin. Terus terang kami juga kalau bahasanya minuman kami juga dahaga, Ibu. Dahaga untuk mendapatkan air-air segar dari sisi yang praktis. Semacam tadi adanya checklist yang ada di Peratun itu sungguh luar biasa itu. Artinya secara administratif dengan mudah bisa menyeleksi kekurangan akan surat gugat yang diajukan oleh para penggugat. Jadi ini informasi semacam ini kalau tidak ada Bu Maria kan kami juga andai kami berkunjung ke sana itu kadang-kadang juga tidak memperhatikan yang sedetail itu. Tapi penyampaian Ibu semacam itu luar biasa, baik kepada audiens ini yang mengikuti webinar, maupun kepada mahasiswa mungkin, dan saya sendiri. Saya juga mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga ya saya terima kasih saja. Lain kali kita sambung lagi komunikasi. Iya, Prof. Sama-sama, Prof. Kita saling mengisi ya, Prof. Ya, saya juga banyak mendapatkan dari Prof. juga. Iya. Terima kasih. Ya, pada intinya memang memberikan wawasan kepada para peserta di mana itu untuk menjembatani antara dunia praktik dan dengan dunia teori ini harus saling bersinergi seperti itu. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi kepada peserta, mungkin Ibu Maria dapat closing statement, Bu, monggo. Iya, singkat saja closing statement saya sesuai dengan subtema pelatihan yang menjadi bagian saya hari ini adalah saya berharap dengan penjelasan yang saya berikan, kemudian dengan slide yang saya juga berikan melalui Edu Shalman ini bisa membantu begitu ya para praktisi muda yang akan berkecimpung di dunia peratun gitu. Kemudian saya juga menyambut baik apa yang disampaikan oleh Prof. Harun. Saya menyadari betul karena saya juga mahasiswa yang baru lulus, Prof. Jadi saya juga bisa merasakan iklim akademis begitu yang terkadang tertinggal dari praktisi praktis, namun juga dalam saya sebagai praktisi, saya merasa juga kurang dalam sisi teori. Jadi ini sebenarnya nggak bisa diperdebatkan, tapi harusnya disinergikan begitu. Jadi saya menyambut baik bila kampus kemudian dengan pengadilan dapat saling bekerja sama karena di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta juga sering menerima kunjungan mahasiswa, bahkan terakhir dari UMS minta untuk di coaching ya tentang lomba peradilan begitu ya. Itu itu sangat baik kemudian karena nantinya mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah mengikuti webinar ini ataupun praktik di PTUN bisa harapan saya itu bisa memberikan lagi kepada teman-temannya begitu, memberikan wawasan yang baru lagi kepada teman-temannya. Pesan saya begitu, ikuti perkembangan apa yang ada di dunia peratun. Ini kita ngomong dunia peratun khususnya. Kemudian memang apabila terkait dengan gugatan tersebut, seperti pada kesimpulan tadi, ikuti atau simak betul atau perhatikan betul apa yang menjadi perkembangan saat ini di dunia peratun. Karena perma pun sering berganti, ketentuan perundang-undangan pun cepat sekali begitu ya berganti, sehingga dibutuhkan ini khususnya kepada orang muda untuk mengupdate begitu peraturan apa yang terbaru. Jangan sampai nanti gugatan yang dimasukkan ke dalam ke pengadilan akan berakhir dengan sia-sia. Jadi perhatikan betul, manfaatkan betul fasilitas yang ada di pengadilan karena PTSP khususnya dan aparatur pengadilan sekarang sangat berbenah diri. Jadi gali informasi sebanyak-banyaknya saat mendaftarkan gugatan dan sungguh-sungguh begitu. Jadi tidak sia-sia begitu nanti proses peradilan proses pengajuan gugatan di PTUN. Itu saja statement sekaligus saran dan masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi intinya kita harus up to date tentang aturan-aturan terkini. Jika ingin ada kepentingan-kepentingan yang merasa dirugikan, harus
up to date seperti itu dan aturan-aturan terbaru. Baik, karena ini sudah di penghujung acara, kami selaku Ibu Salma mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Harun dan Ibu Maria yang telah menyempatkan hadir untuk memberi pemaparan, untuk memberi wawasan kepada para peserta, dan sekaligus kami memohon maaf apabila dalam para penyelenggaraan kami terdapat kekurangan seperti itu. Terima kasih Prof. Harun dan Ibu Maria. Semoga di lain kesempatan dapat bersama lagi dengan acara yang sama. Terakhir Mas Zaki, di akhir slide saya ada alamat email. Jadi kalau memang masih butuh informasi atau ingin berdiskusi, silahkan menghubungi saya lewat email tersebut. Saya tetap membuka diri dan dengan senang hati akan menjawabnya begitu. Makasih Bu Maria. Terima kasih Pak Prof. Harun, terima kasih banyak Prof. Makasih ya. Lain kali ketemu. Kami live dulu. Ya, terima kasih.